Oke, next time nanti itu tolong dihafalkan saja ya rumus yang ini yang di kotak biru, karena ini nanti basic kita loh ya, ini nanti basic kita ke depan dan kita banyak berkutat-kutat di sini nanti ya, kita banyak berkutat-kutat di situ. Jadi seperti ini contoh ya, ini saya langsung aja to the point. Sinus alfa ditambah beta sama dengan sinus alfa dikali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Terus di bawahnya pengurangan atau selisih ya, tolong. Ini nanti bentuk penjumlahan dengan pengurangan hanya dibedakan tandanya saja. Ya, coba diperhatiin dulu. Itu dibedakan tanda saja. Kalau dia penjumlahan sin cos tambah sin cos. Kalau nanti dia pengurangan, ya kan? Sin cos dikurang cos sin. Sama aja ya. Cuma tandanya beda. Itu kalau di sinus. Kalau di kosinus, ya, lihat. Kalau dia penjumlahan, modelnya nanti cos-cos kurang. Ya. Jadi kebalikan dari sin tadi. Kalau misalnya kalian perhatikan di situ, ya, itu kebalikannya. Nah, jadi poin sinus dengan kosinus harusnya sudah bisa kita hafalkan. Kemudian untuk tangen, nah yang di bawah silakan dilihat ya, perhatiin di situ. Di situ untuk tangen alfa kurang beta sama dengan tan alfa kurang tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, untuk trik menghafalnya, kalau tangen dikurang, maka nanti pembilangnya tetap dikurang, di bawah penyebutnya jadi tambah 1 setelah dikali. Ya. Jadi seperti itu cara menghafalnya. Ya. Jadi nanti ke depan kalau nanti ada soal seperti ini, ya, udah gampang kita nanti mengerjakannya. Jadi jangan jangan dianggap nggak apa-apa itu, mudah itu. Sebenarnya yang membuat soal matematika minat itu susah bukan gara-gara rumusnya, kemauan kita untuk bagaimana caranya menghafal mulai dari yang kecil ya, sederhana dan mudah untuk dihafal. Tapi kalau sudah nggak ada niat ya sudah, susah dia jadinya. Karena ingat, matematika minat itu nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak cengkonek, mudah untuk dicerna dan mudah untuk diselesaikan sebenarnya. Oke, nah untuk pemanasan kita coba contoh pertama ini. Ya, contoh pertama di situ bisa kalian lihat. Hitunglah nilai dari sin 75 derajat. Nah, di sini saya kalau misalnya menyebutkan dengan menggunakan kalkulator, kita bisa langsung dapat hasilnya. Itu kalau menggunakan kalkulator. Namun tidak selamanya dengan menggunakan kalkulator kita diizinkan untuk mengikuti ujian. Jadi anggaplah sekarang kalian itu jauh dari yang namanya kalkulator. Jadi sekarang pertanyaannya, sinus 75 derajat itu berapa? Tanpa kalkulator, maka ini bisa kita hitung caranya. Lihat, ini kan sinus. Ya, ini sinus. Berarti nanti 75 ini antara 45 dengan 30 derajat. Ya. Jadi pondasi dasarnya itu adalah sudut istimewa.
Ya, kalau misalnya kalian sudah dapat itu baik dari fisika maupun matematika sebelumnya, tabel sudut istimewa ya itu harus bisa seperti kita minum air. Ya, sudah hafal luar kepala. Sinus 30, cos 30, tangen 30 berapa? Oke. Nah, sekarang saya tampilkan dia ini seperti ini. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik di situ di layar monitor, sin 75 bisa kita buka dengan sinus 45 ditambah 30 derajat sama dengan, nah ini dia tadi kan, terjadi sin alfa tambah sin beta, maka bentuknya itu menjadi sin 30 cos 30 tambah sin 30 kali cos 45. Ini. Jadi dengan begitu coba kalian perhatikan, inilah gunanya tabel sudut istimewa itu. Jadi sin 45 nilainya setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3. Tambahkan. Ya, nanti bisa kalian namanya pelajari lebih lanjut cara-caranya itu tadi. Jadi kalau misalnya kalian itu masih bingung berapa atau di mana kita bisa dapat tabel sudut istimewa, tolong searching saja di internet ya. Cari, ketikkan nanti dia tabel sudut istimewa. Seperti inilah soalnya. Kita sangat butuh yang namanya kita sangat butuh yang namanya tabel sudut istimewa tadi. Seperti itu. Oke. Nah, itu contoh yang pertama. Sebelum saya lanjutkan ke contoh berikutnya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Surya, ada yang mau ditanya Surya? Ada, Pak. Tidak ada atau belum ada? Sejauh ini sih belum ada. Oke, sejauh ini belum ada. Angela? Belum ada ya. Oke, Evelyn? Evelyn? Gimana Evelyn? Belum ada? Kalau belum ada, ya kalau nanti bisa sambil dicatat aja dulu ya. Ketika saya menjelaskan, sambil dicatat aja dulu. Cara cepat mencatatnya intinya gini aja. Bukaan dari 75. Ya, bukaan 75 derajat itu 45 tambah 30. Dah, habis itu sama dengan sin 45 cos 30 ditambah cos 45 kali sin 30, seperti itu. Jadi nanti kita habis online-nya langsung bisa kalian isi sendiri. Ya, sambil anggap kalian berlatih online. Ya, karena mengingat satu sinyal, kedua ya waktu kita terbatas. Ya, bukan apa-apa, sangat sederhana sekali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini dia. Nah, ini. Untuk contoh soal yang kedua, bisa kalian lihat di layar monitor. Ini sama sekali tidak bisa menggunakan kalkulator. Pertanyaan dia, sederhanakanlah bentuk cos 2A ditambah B kali cos A tambah B ditambah sin 2A tambah B kali sin A tambah B. Nah, seperti ini dia. Jadi ini sama sekali kan nggak bisa menggunakan kalkulator murni. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik di situ modelnya.
Modelnya itu kos-kos ditambah sin-sin. Nah, kalau kalian perhatikan modelnya seperti itu, berarti ini nanti andai kata kalian sudah hafal tabel yang di atas tadi, yang ini, nah, siapa gerangan dia? Apakah cos alfa tambah beta atau cos alfa kurang beta? Nah, jadi dengan menghafal tabel ini bisalah kita dapat hasilnya nanti. Jadi nanti kan ini ya seperti ini. Sorry, kelewatan dia. Nah, ini. Jadi tinggal kita masukkan saja ke dalam bentuk rumusnya. Nah, itu dia bentuk sederhananya. Bisa dilihat ya bentuk sederhananya itu. Itulah hasilnya. Kira-kira bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi saya rasa ini dulu untuk pertemuan kita ini. Ya, jadi walaupun sangat sederhana sekali, saya harap ini cukup bermanfaat. Ya, silakan dicatatkan dulu. Ya, sambil saya mempersiapkan diri untuk mengundurkan diri dari pertemuan kita ini, ya, supaya saya bisa pindah ke kelas berikutnya. Silakan dicatat dulu ya. Saya tunggu beberapa menit aja.